Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Suci Ramadanti. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada pagi hari ini. Presentasi pada pagi hari ini yaitu tentang ortopedagogik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi Oktaryanto MPD. Kami dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Suci Ramadanti dan rekan saya Nurul Komaria, Nita Risma Wahyuni, Alfa Saili Adaba, dan Fitayatul Hidiyah. Materi kita yang pertama yaitu tentang hakikat ortopedagogik. Lalu yang kedua, tujuan dan alasan perlunya layanan pendidikan khusus. Dan yang ketiga, landasan dan kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat ortopedagogik. Ortopedagogik berasal dari bahasa Yunani. Ortos yaitu lurus atau baik atau sembuh atau normal. Paidos artinya anak dan agogos artinya pendidikan dan pimpinan atau bimbingan. Ortopedagogik yang berasal dari bahasa Belanda orthopedagogik yang berarti dengan pendidikan khusus. Dalam bahasa Inggris disebut special education, yaitu pendidikan luar biasa. Dengan demikian, pendidikan khusus atau ortopedagogik dapat diartikan sebagai pendidikan yang bersifat meluruskan, memperbaiki, menyembuhkan, atau menormalkan. Pada awal perkembangannya, pendidikan khusus hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang menyandang ketunaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dan alasan perlunya layanan pendidikan khusus. Tujuan, alasan perlunya layanan pendidikan khusus yaitu untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan, serta memiliki budi pekerti luhur. Yang selanjutnya yaitu alasan perlunya layanan pendidikan khusus. Ada 3 alasan pokok perlunya layanan pendidikan khusus. Ketiga alasan tersebut adalah 1. Karena manusia makhluk hidup yang berbeda-beda. 2. Karena tanpa adanya layanan pendidikan khusus, potensi anak tidak dapat berkembang optimal. Anak yang memiliki kapasitas yang jauh dari bawah kapasitas anak lain pada umumnya akan merasakan sangat berat untuk memenuhi tuntunan kurikulum. Sebaliknya, anak yang memiliki kapasitas jauh lebih tinggi dari kapasitas anak lain pada umumnya akan merasa terhambat oleh anak lain dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Yang ketiga yaitu tanpa adanya layanan pendidikan khusus, maka anak luar biasa, terutama yang tergolong cacat, akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian sosial. Baik, materi yang selanjutnya yaitu landasan kebijakan pemerintah dalam pendidikan ABK. Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga landasan empiris. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang budaya dan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan agama, khususnya Islam, antara lain ditegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi, dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaan. Yang ketiga, pandangan universal. Hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, hak pendidik, hak kesehatan, serta hak pekerjaan. Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang kedua yakni landasan yuridis. Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas. Poin yang pertama, UUD 1945. Poin yang kedua, UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Poin yang ketiga, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Poin yang keempat, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Poin yang kelima, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Poin yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Poin yang ketujuh, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 380/C C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif, menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Poin yang ke-8, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Akan tetapi, ada yang berbeda, yaitu khusus untuk DKI Jakarta. Landasan yuridis yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Lalu yang ketiga yaitu landasan empiris. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak 1989. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. Yang keempat yaitu Resolusi PBB nomor 48 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif tahun 1994. Yang keenam, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua tahun 2000. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Dan yang terakhir ke-8 yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif. Secara filosofis maupun legal formal, hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pendidikan inklusif baik di kancah internasional maupun nasional ditunjukkan oleh beberapa konsensus. Kebijakan ini terurai dalam undang-undang. Yang pertama, dalam internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Yang kedua, pada tahun 1989, Konversi PBB tentang hak anak. Konversi ini telah ditandatangani oleh semua negara, kecuali Amerika Serikat dan Somalia, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar se-Yogyakarta wajib dan bebas biaya bagi semua, pasal 28. Yang ketiga yaitu pada tahun 1990, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Jomtien. Pada tahun 1990 di Jomtien, Thailand, PBB menyelenggarakan The World Education Forum yang dihadiri oleh 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Yang keempat, yaitu pada tahun 1993 Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Yang kelima, pada tahun 1994, PBB menyelenggarakan The World Conference on Special Needs Education di Salamanca, Spanyol, bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target IFA. Yang keenam yaitu kebijakan-kebijakan internasional lain khusus difabel. Yang ketujuh, pada tahun 2001, Flagship PUS Pendidikan untuk Semua tentang pendidikan dan kecacatan. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan menunjukkan pendidikan inklusif sebagai pendidikan utama untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Dan yang terakhir yaitu kebijakan internasional khusus difabel. Selanjutnya yaitu yang kedua, nasional. Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dapat ditandai dengan lahirnya undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang anak cacat. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa poin penting yang ingin mempertegas dalam hal pendidikan inklusif. Yang pertama, landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 yang berbunyi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3, upaya sebagaimana maksud dalam pasal 2 berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat kekeluargaan, adil dan merta, keseimbangan, keserasian, kelarasan dalam perkehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pasal 4, upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Yang kedua, hak dan kewajiban, yaitu pada pasal 5, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6, setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Hak yang sama untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga serta masyarakat. Pada pasal 7 menyatakan yang berkenaan kewajiban, yaitu setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pelaksanaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. Pada pasal 9 yang berbunyi setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, pun begitupun dalam pasal 10 sampai 15. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Pada pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Serta pada pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam undang-undang ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama, baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan mendapatkan perlindungan. Pada nomor 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan yang khusus. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Nomor 5. Surat Edar Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas Nomor 380 pada tanggal 20 Januari 2003. Yang keenam, Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta yang terakhir PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan 142 tentang pengolahan dan pelayanan serta penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Lembaga pendidikan di Indonesia tidak hanya ditunjukkan kepada anak yang memiliki kelengkapan fisik, tetapi juga kepada anak yang berkebutuhan khusus. Pada dasarnya, pendidikan untuk berkebutuhan khusus sama dengan pendidikan anak-anak pada umumnya. Beberapa sekolah umum juga telah dibuka bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan siswa menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan sekolah-sekolah ini. Pada tahun 1901, pendidikan formal pertama untuk anak tunanetra didirikan di Bandung. Pada tahun 1927, sekolah untuk anak-anak Belanda yang tergolong tunagrahita. Pada tahun 1930, sekolah untuk anak-anak Belanda yang tergolong tunarungu. Pada tahun 1942, Belanda memperkenalkan sistem persekolahan dengan orientasi barat untuk pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dibuka lembaga-lembaga khusus. Sedangkan 7 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan undang-undang yang pertama mengenai pendidikan, mengenai anak-anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Undang-undang itu menyebutkan pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan luar biasa disebut juga dengan pendidikan khusus yang dalam bahasa Inggris disebut special education. Pendidikan khusus juga disebut dengan ortopedagogik yang berasal dari bahasa Belanda orthopedagogik.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.